Oke, selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Mohon maaf hari ini saya tidak bisa hadir, tapi semoga pembelajaran kali ini masih bisa diikuti dengan baik. Silakan, ini ada contoh soal yang harusnya kita bahas hari ini. Ini saya buat video, jadi semoga masih bisa dipahami ya, walaupun tidak melakukan pembelajaran di kelas. Oke, ini contoh soalnya, yaitu tentukan bentuk sederhana dari 4A pangkat 5 dikali AB dipangkatkan 2 dikali 2B pangkat 3. Oke, di sini ada hal yang perlu teman-teman ketahui ya. Kalau misalnya kita punya ini nih, AB, ini tuh artinya A dikali B, gitu ya. Jadi AB itu artinya A dikali B. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaannya. Pertama kita tulis ulang dulu aja, yaitu 4A pangkat 5 dikali, nah ini kita kan artinya berdasarkan sifat perpangkatan yang ini ya. Kalau kita punya A kali B pangkat M, ini tuh artinya A pangkat M dikali B pangkat M. Gitu ya. Ingat sifat yang itu, maka ini bisa kita ubah. Jadi duanya masuk pangkatnya. Duanya punya A, duanya juga punya B. Sehingga kita peroleh A pangkat 2 dikali B pangkat 2. Nah, kemudian kita kalikan dengan 2B pangkat 3. Dari sini ya, 2B pangkat 3-nya. Nah, kalau udah gini gimana? Kalau udah gini, kalian boleh kelompokkan ya. Jadi yang angka sama yang angka, aduh, yang angka sama yang angka, yang variabel A sama variabel A, yang variabel B sama variabel B. Jadi, 4-nya kali 2, kemudian A pangkat 5-nya dikali dengan A pangkat 2, kemudian B pangkat 2-nya dikali B pangkat 3 aja. Karena 2 di sini udah maju ke depan ke sini. 4 kali 2. Gitu. Jadi kita tulis sederhananya itu 4 kali 2, 8. Dikali A pangkat 5 kali A pangkat 2. Yaitu pangkatnya ditambah. 5 tambah 2. Karena operasinya perkalian. Berarti A pangkat 7. Kemudian dikali, sama ya, ini operasinya perkalian, berarti pangkatnya ditambah. 2 ditambah 3, berarti B pangkat 5. Sehingga bentuk sederhananya 4, mohon maaf, 8, A pangkat 7, B pangkat 5. Seperti itu ya. Atau kalau mau teman-teman udah bisa langsung tanpa dikelompokkan terlebih dahulu, tinggal ini aja. 4-nya dikali dengan 2. Baru sisanya nanti A kali A, B kali B. Ya, semoga bisa dipahami. Oke, selanjutnya. Di sini ada 2 kali 5 pangkat 3 ditambah 3 kali 5 pangkat 3. Di sini tuh ada operasi tambah ya. Di sini ada operasi tambah. Nah, em, kalau ada tambah dan kali, kalian gunakan sifat distributif ya. Kalau misalnya gini, kita punya A kali B tambah C. Nah, ini sifatnya kan menjadi gini ya. A-nya kali ke B, A-nya juga kali ke C. Sehingga kita peroleh jadi AB atau A kali B ditambah A kali C. Nah, ini sifat distributif. Sedangkan di soal itu kita beranjaknya dari kanan. A kali B ditambah A kali C. Kira-kira siapa yang jadi A-nya? Betul ya. Yang jadi A-nya itu adalah ini. 5 pangkat 3. Karena kan ada yang sama ya.
Ini A-nya, sedangkan yang lainnya itu B dan C-nya. Atau supaya mudah ini, supaya mengikuti sifat yang ini ya bentuknya, maka saya ubah dulu menjadi 5 pangkat 3 dikali 2 ditambah 5 pangkat 3 dikali 3 gitu ya. Jadi saya tukar aja supaya mengikuti sifatnya. Nah, artinya kan 5 pangkat 3-nya bisa kita keluarkan ya. Lihat di sini. A kali B ditambah A kali C. Nah, A-nya dikeluarin. Berarti jadi A dikali dalam kurung B ditambah C. Ya, di sini kan ditambah ya notasinya. Kalau ditambah berarti nanti keluarnya juga ditambah. Kalau di sini notasinya dikurang, berarti ini berubah menjadi dikurang. Kayak gitu ya. A dikali B ditambah A dikali C. Karena sama-sama ada A, A-nya yang dikeluarin. Kemudian dalam kurung B ditambah C. B ditambah C. Sehingga di sini kita keluarkan 5 pangkat 3-nya ya. Karena kan yang ada yang sama itu 5 pangkat 3. Berarti 5 pangkat 3 dikali dalam kurung 2 ditambah 3. Oke, di sini berarti kan 5 pangkat 3 dikali 2 tambah 3 itu sama dengan 5. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Kalau dia nggak ada pangkatnya, sebetulnya dia punya pangkat, yaitu pangkatnya adalah 1. Itu. Sehingga kita bisa peroleh menjadi 5 pangkat 3 tambah 1 sama dengan 5 pangkat 4. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Next, contoh yang terakhir. Oke, ini ada angka yang berbeda-beda ya, tapi sebetulnya ada satu angka yang bisa kita sederhanakan, yaitu 9. Ini ya, 9. 9 itu bisa kita ubah menjadi basis 3. Ya, 9 itu bisa kita ubah menjadi basis 3, yaitu 3 pangkat berapa yang hasilnya adalah 9. Gitu ya. 3 pangkat berapa yang hasilnya adalah 9. Sehingga ini saya tulis aja dulu soalnya ya. Nah, oke. Oke, sekarang yang akan kita ubah adalah 9-nya dulu nih. 9 itu 3 pangkat berapa? Ya, betul. 3 pangkat 2. Gitu. Nah, kemudian kan di sini masih ada pangkat 3 ya. Berarti ini kita ke dalam kurung pangkat 3. Kemudian 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Nah, ini kan pangkatnya sama ya. Sama-sama pangkat 3. Berarti ini dalam kurung aja, yaitu 2 kali 5 pangkat 3. Ingat sifatnya ya. Nah, kemudian ini pangkat dipangkatkan. Artinya pangkat dikali 3 pangkat 2 kali 3. 2 kali 3 itu 6. Dikali 3 pangkat 5. Kemudian dikali 10 ya. 10 pangkat 3. Oke, hasil akhirnya berarti 3 pangkat 6 tambah 5 ya. Dikali 10 pangkat 3. Yaitu 3 pangkat 11 dikali 10 pangkat 3. Nah, ini jawabannya. Semoga bisa dipahami ya. Kalau misalnya ada yang belum paham, diulang-ulang aja videonya dan coba diskusikan dengan teman sekelas kalian. Selanjutnya ada tugas. Ini tugasnya dikumpulkan hari ini ya. Jadi yang kemarin
baru ngumpulin, terus belum saya kembalikan bukunya, silakan ambil aja bukunya di meja saya. Kerjakan latihan 1.2 halaman 20, nomor 3A, 3B, 3C, 4B, 4D, 5A, 5C, 5D. Oke. Oh ya, kalau misalnya kalian hari ini mau latihan upacara di jam saya, nggak apa-apa. Berarti tugas ini nggak dikerjain, ya. Silakan. Tapi jadi PR aja kali ya. Berarti tugas ini jadi PR. Oke, em, silakan. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.